Apa kabar kalian? Luar biasa. Sehat? Sehat. Nah, ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya semua kegiatan kita berjalan dengan lancar. Bapak minta Ruth pimpin kita dalam doa ya. Boleh duduk ya. Nah, hari ini ada yang kita hadir? Ada. Siapa? Rio. Kemana dia? Ini. Nah, kita doakan ya supaya Rio cepat sembuh ya, supaya bisa belajar seperti biasa lagi ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin ngajak kalian bernyanyi ya. Nah, kita nyanyinya pasti tahu semua ya. Halo Bandung tahu kan? Ya. Pada pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kita semua tahu kemarin itu proklamasi adalah untuk menyatakan kemerdekaan kita ya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, anak-anak tahu bahwa proklamasi kemerdekaan ini adalah untuk menyatakan kemerdekaan kita terhadap bangsa lain yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Tujuan bangsa asing menguasai bangsa Indonesia apa? Apa tujuannya? Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam ya. Memiliki kekayaan sumber daya alam sehingga ingin dikuasai oleh bangsa-bangsa asing ya. Sebagai warga negara kita untuk mempertahankan juga kita harus memahami yang namanya wawasan Nusantara ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 ya, yaitu tentang wawasan Nusantara. Nah, adapun tujuan kita belajar pada hari ini ya. Nah, tujuan kita belajar adalah setelah kalian mengamati video nanti, kalian dapat menganalisis ya, nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ya. Nah, yang kedua itu dengan mengamati gambar, kalian dapat jelaskan ya atau menceritakan gambar mengenai kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kemudian yang nomor 3 itu dengan mengamati gambar, membaca teks tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris ya. Kalian dapat menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia ya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat ya. Nah, jadi di sini Bapak ada gambar ya untuk kalian amati. Nah, ini tujuan tadi sudah ya. Nah, Bapak ada gambar. Nah, gambar 1 ini kegiatan apa gambar 1? Di mana? Di pasar. Kira-kira apa yang dijualnya? Ikan. Kemudian yang baju biru itu sebagai siapa? Pembeli. Pembeli ya. Jadi dari situ kita tahu bahwa
ada yang namanya penjual, ada yang pembeli ya. Jadi setiap manusia itu memiliki perbedaan latar belakang ya ekonomi. Nah, kemudian gambar nomor 2-nya apa itu? Yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, motor karet ya. Di sini Nore namanya ya. Tidak usah malu ya dengan kerjaan orang tua kita ya, karena ekonomi kita tidak sama ya, pasti berbeda-beda. Nah, dari gambar nomor 1 dan 2 ada pertanyaan? Kenapa ada Nore? Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Kita perlu makan, perlu apa lagi dalam hidup ini? Nah, perlu belanja ya. Sisi geografis yang beragam menyebabkan ya. pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Faktor ekonomi tentunya hal yang seringkali disoroti. Contohnya saja, masalah-masalah kemiskinan yang tak kunjung selesai, penerimaan uang yang tak tepat sasaran, dan juga pendidikan yang kerap dirasakan oleh rakyat kecil, membuat negara Indonesia masih kurang dalam kesejahteraannya. Beberapa kasus tersebut membuat pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia tumbuh dengan lambat, hendaknya pemerintah melakukan pembangunan seperti infrastruktur pendidikan. Ya. Dari video ini bagaimana? Ada pertanyaan? Apa tunjukkan dulu? Apa Narani? Kenapa? Petik lada. Kenapa orang petik lada ya? Siapa yang bisa jawab? Nah, benar ya kata Indro, karena diambil hasilnya ya. Jadi untuk hasilnya untuk apa? Untuk dijual ya, supaya dapat duit. Duit itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, untuk membeli barang-barang yang tidak bisa dibuat ya, tidak bisa dibuat sendiri. Contohnya kan, kalau kita di sini bisa nggak produksi garam? Tidak bisa, makanya kita harus membeli garam di pasar ya. Bisa nggak kita produksi micin? Bisa juga kan, makanya kita harus di sini kita harus bekerja ya. Nah, sini pekerjaan orang tua kalian mayoritasnya apa? Lada, berkebun ya, kalau itu namanya berkebun. Apalagi kebun jagung, sawit, ada yang punya sawit sini. Wah, mantap ya. Selain sawit apa? Lada sudah tadi ya. Nah, karet tadi. Nah. Kemudian berladang ya. Nah, kebun jahe. Nah, itu semua merupakan kegiatan ekonomi ya, berbeda-beda latar belakangnya. Ada yang punya sawit, tapi kan ada yang tidak punya sawit kan? Jadi untuk menghargai perbedaan kita, jadi kita bagaimana supaya persatuan kita tetap utuh dengan perbedaan latar belakang ekonomi. Nah, saling menghargai apalagi? Ya, benar ya, saling menghargai pekerjaan orang tua. Apalagi? Kalau kalian di sekolah, bagaimana? Kalian menumbuhkan persatuan dengan berbeda latar belakang ekonomi kalian. Bagaimana? Tidak boleh mengejek teman ya. Nah, tidak boleh berkelahi. Misalkan ada teman yang punya latar belakang ekonomi keluarganya, mohon maaf tidak mampu ya, kita tidak boleh kamu itu miskin, tidak boleh berteman dengan saya ya, tidak boleh seperti itu ya. Kita sebagai manusia ya harus memiliki jiwa
saling mencintai satu sama lain ya. Nah, itu dinamakan Bhinneka Tunggal Ika ya. Meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke materinya ya. Dari video ini Bapak rasa cukup ya. Nah, ini ada yang ingin bantu baca? Narani, coba Narani. Letak geografis Indonesia sangat menentukan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Letak dari arah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Nah itu ya, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan ya. Jadi pada zaman dulu itu Indonesia memang sudah tidak sepi ya. Khususnya kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain ya. Nah, ini selanjutnya apa yang ingin bantu baca lagi? Coba Utina. Hah? Nah, data food and agriculture ya, organisasi atau yang kita sebut singkat FAO ini pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Ini ya gambar rumput lautnya dan tunanya. Nah itu ya, ikan tuna itu pada tahun 2015 ya menurut FAO ya. Itu ya. Jadi dengan potensi Indonesia yang memiliki kekayaan rempah, tanah yang subur, makanya para pemimpin kita memiliki kebijakan ya untuk supaya tidak terjadinya perpecahan. Kita harus banyak memahami apa? Memahami wawasan Nusantara ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, supaya tidak terjadi perpecahan ya. Nah kita lihat di sini ada wawasan Nusantaranya ya. Wawasan Nusantara atau yang disingkat dengan Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila ya. Nah itu berarti semuanya itu bersumber pada Pancasila ya, dan berdasarkan Undang-Undang 45 ya. Nah wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia. Nah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan. Persatuan bangsa. Nah itu ya, berarti ini yang kita tekankan adalah persatuan dan kesatuan bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional ya, tujuan. Nah itu ya, ada 3 ya. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara itu mencakup ada 3 hal ya. Kesatuan ekonomi ini, semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bangsa, milik bersama bangsa ya. Berarti semuanya ini milik kita semua ya. Semua kekayaan yang ada di Indonesia ini ya. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang ya. Tapi tadi kita lihat banyak kemiskinan ya di video tadi ya. Nah, berarti pemanfaatan masih kurang tepat sasaran ya. Bapak minta kalian untuk membentuk kelompoknya ya. Kelompoknya masih dengan nama yang sama. Silakan langsung gabung saja. Ya. Sudah langsung gabung. Ini putar langsung kursi kalian. Gabung dengan yang mana? Nama-nama kelas kemarin langsung putar. Kamu Eka langsung ada sini Eka.
Bapak akan bagikan LKPD ini, silakan diskusikan bersama kelompok kalian ya. Nah, perhatikan dulu. Di situ yang kegiatan pertama itu kalian baca petunjuknya ya dengan cermat. Kemudian yang kegiatan satu itu kalian jawab pertanyaannya ya. Pertanyaan yang ada di atas itu. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua itu ceritakan mengenai gambar ini ya. Paham ya? Silakan diskusikan ya. Waktunya tidak banyak. Bapak minta kerjasamanya ya dengan kelompoknya. Jangan ada yang membebani kelompoknya. Kalau ada yang belum paham, ditanyakan ya. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jadi silakan dibagi ya tugasnya. Ada yang diskusikan, menceritakan gambarnya ya. Mana? Hah? Komunikasi itu adalah kita berhubungan dengan orang ya. Nah, misalkan kamu mau berkomunikasi, paman kamu ada di Bengkayang, kamu komunikasinya melalui telepon ya. Nah, kalau telepon itu sudah namanya komunikasi ya. Nah, Bapak jelaskan sedikit untuk LKPD-nya ya. Jadi komunikasi itu bisa komunikasi langsung, bisa komunikasi menggunakan surat, bisa komunikasi menggunakan telepon ya, bisa komunikasi menggunakan media sosial. Kalian tahu lah media sosial ya. Ada WhatsApp, ada Instagram, Messenger, kemudian Facebook dan sebagainya ya. Silakan didiskusikan ya. Para teman satu sekolahmu ya yang memiliki berbeda latar belakang ekonomi. Bagaimana cara kamu supaya persatuan kamu tetap ada? Ya, tadi sudah Bapak jelaskan ya apa tadi? Bagaimana cara kita dengan teman yang berbeda latar belakang ekonomi? Ada kesulitan? Lancar semua ya?
Sudah? Sudah ya? Semuanya lanjut presentasi ya. Satukan dulu ya. Kalau sudah, silakan. Siapa yang ingin kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Hah? Kelompok mana? Silakan maju. Ya, tiga-tiganya. Nah, silakan pertanyaannya apa ya? Jawaban kalian gimana? Yang lain perhatikan, sudah. Yang lain kalian perhatikan, kalian beri tanggapan atas jawabannya dari kelompok ini sesuai dengan punya kalian atau bagaimana, atau sudah benar atau bagaimana ya? Nah, silakan, Marani. 1. Bagaimana caramu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi? Jawaban, kita tidak boleh mengejek teman dan seseorang. Nah, terus Bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan yang lain teknologi transportasi perhatikan yang saat lain. ini dibandingkan dengan zaman dahulu? Saat ini lebih nyaman dibandingkan dengan zaman dulu. Terus Sistem komunikasi dahulu kala menggunakan surat, saat ini menggunakan HP. Sistem transportasi dahulu kala menggunakan kuda, saat ini mobil, motor, dan pesawat. Gambar 1, menjual dan membeli. Gambar 2, perkebunan usaha. nah, bagaimana tanggapan kelompok lain? Hah? Dari yang pertama itu, pertanyaan apa yang pertama? Bagaimana cara kita meningkatkan persatuan dan kesatuan ya? Antara teman satu sekolah yang memiliki perbedaan. Nah, nanti kita yang pertama itu harus saling menghargai. Apalagi? Ya, apalagi? Apalagi? Gimana jawaban kelompok ini? Selalu menghargai satu sama lain ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang nomor 2 itu apa? Saat ini lebih nyaman dibandingkan dengan zaman dulu. Nah, perbedaan alat transportasi zaman dulu ya. Saat ini sudah terbantu dengan adanya teknologi atau kecanggihan alat-alat transportasi ya. Nah, itu tadi ya. Jadi dari kelompok Narani ya yang sudah berani mempresentasikan hasilnya. Nah, beri tepuk tangan dulu. Itu jawaban kalian, nah tanggapan dari kelompok kalian ya. Sekarang Bapak minta kalian, sudah ya, kelompok 2 sudah memberikan tanggapan juga tadi dan kelompok 3 ya. Nah, Bapak minta kalian kumpulkan hasil diskusinya ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kita telah belajar apa? Hah? Alat transportasi ya. Nah, selain itu apa? Apa lagi? Nah, perekonomi, ya, perekonomian berbeda latar belakang ekonomi ya. Apa lagi? Ada banyak ya tadi. Ya, sistem komunikasi, sistem transportasi, kemudian kuasa Nusantara, negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris ya. Nah, masih semangat semuanya? Tepuk semangat dulu, berdiri semuanya. Silakan Septianus pimpin temannya. Tepuk semangat Sepi. Tepuk semangat.
mic-nya, geser ya. Ingat namanya ditulis ya. Nama kelasnya biar Bapak bisa nilai ya. Sudah selesai? Sudah? Kalau sudah boleh kumpulkan ya. Nah, bawa sini. Pembelajaran tadi menurut kalian apakah menyenangkan? Ya. Dari segi apa yang menyenangkan? Hah? Dari apa? Apa yang menurut kalian menyenangkan? Membaca apa lagi? Bekerja sama apa lagi? Bekerja kelompok itulah bekerja sama. Ada lagi? Ya, bagaimana dengan tayangan yang Bapak sajikan di depan? Menarik tidak? Menarik. Ya, ada gambar apa tadi? Kepiting. Ada gambar? Nah, udangnya bisa bergerak ya. Nah, jadi sampai di sini ya pembelajaran kita, materi kita ya. Nah, Bapak minta kalian untuk pertemuan berikutnya buku PR-nya silakan kerjakan halaman 73 dikerjakan ya. Nah, kalian juga baca tema 5 ya pembelajaran. Untuk tema 3 pembelajaran 6 ya dibaca di rumah. Nah, ya kerjakan. Nah, kalau sudah jelas ya? Nah, kemas bukunya. Nah, kalau sudah kemas bukunya, Bapak minta Prabowo ya, pimpin kita dalam doa. Santa Maria Bunda Allah, berdoa kami yang dosa Yunus, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, boleh pulang ya ke rumahnya masing-masing. Semoga sehat semuanya ya. Amin.